Setiap orang ada kisahnya, setiap kisah ada orangnya. Salah satunya adalah kisah perjuangan hidup yang harus dilalui oleh seorang anak yatim asal NTT Nusa Tenggara Timur bernama Daniel Daluritan yang kini telah menjadi salah satu prajurit TNI AL dengan pangkat Kelasi 2 atau Prajurit 2. Bahkan ia berhasil meraih predikat sebagai siswa terbaik dari 248 peserta didik Dikmata TNI AL Angkatan ke-41 tahun 2022 lalu. Namun ternyata di balik kesuksesan yang diraihnya itu, tersimpan sepenggal kisah haru dan memilukan tentang lika-liku perjalanan dan perjuangan hidup yang harus dilalui oleh pemuda yang bernama Daniel Daluritan ini. Kisah itu bermula ketika kepergian sang ayah yang adalah tulang punggung keluarga untuk selama-lamanya yang membuat kondisi ekonomi keluarganya kian terpuruk. Di tengah desakan ekonomi tersebut terpaksa sang ibu harus meninggalkan Daniel bersama saudara-saudaranya yang masih kecil untuk mengais rezeki di negeri orang, demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Mulai saat itulah Daniel bersama saudara-saudaranya harus berjuang menjalani hidup hari demi hari untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka bersaudara tanpa sosok orang tua bersama mereka dikala anak-anak seusia mereka masih sangat membutuhkan perhatian dan pendampingan serta kasih sayang dari sosok orang tua. Namun apa dikata, keadaanlah yang memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang demikian. Seperti apa kisah haru perjalanan hidup seorang pemuda bernama Daniel ini? Berikut kisah singkatnya. Melansir dari laman TNI, pemuda bernama Daniel ini dilahirkan di Malaysia pada 26 April 2000 lalu. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Daniel lahir dari pasangan suami istri almarhum Dominikus Daluritan dan Francisca Sabumar. Saat berusia 2 tahun sang ayah Dominikus Daluritan memboyong keluarganya kembali ke Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Setelah sang ayah memboyong Daniel bersama keluarganya kembali ke kampung halaman di Nusa Tenggara Timur NTT, tidak lama setelahnya sang ayah meninggal dunia. Nanum apa dikata, untung tak bisa diraih malang tak bisa ditolak. Kepergian sang ayah yang adalah tulang punggung keluarga untuk selama-lamanya inilah sontak membuat kondisi ekonomi keluarganya kian terhimpit. Dalam himpitan ekonomi yang kian memprihatinkan, sementara sang ibu yang kini mengambil alih tanggung jawab sebagai ayah sekaligus ibu untuk menafkahi kelima anak-anaknya yang masih kecil, membuat sang ibu terpaksa harus meninggalkan anak-anaknya untuk mengadu nasib menjadi asisten rumah tangga di negeri jiran Malaysia. Setelah kepergian sang ibu ke Malaysia untuk mengadu nasib demi kelangsungan hidupnya bersama kelima anaknya, sang kakak kandung Daniel yang baru saja lulus sekolah dasar SD, mengambil alih tugas sang ibu untuk mengasuh keempat adiknya. Sang kakak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi setelah lulus dari bangku sekolah dasar karena harus berjuang sebagai ayah, sekaligus ibu untuk mengasuh serta mencari makan bagi adik-adiknya yang masih kecil yang notabene masih membutuhkan figur kasih sayang dari orang tua. Dalam kesehariannya sang kakak bekerja serabutan untuk bertahan hidup, seperti memotong rumput di pinggir jalan atau pekerjaan lainnya jika ada yang meminta jasanya. Di tengah himpitan ekonomi, terkadang jika adik-adiknya sakit sang kakak terpaksa harus berjuang mencari obat berupa dedaunan di hutan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh adik-adiknya. Di saat ada waktu senggang, mereka bersama-sama pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual di kota, guna menambah pundi-pundi penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bila beruntung, di hutan mereka bisa menangkap hewan liar untuk dijadikan sebagai lauk pauk sekaligus sebagai penambah protein hewani. Meski hidup dalam kondisi yang demikian memprihatinkan,
Namun Daniel tetap fokus untuk tetap menuntut ilmu di bangku sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga lulus sekolah menengah atas atau SMA. Daniel sendiri diketahui memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak Rosa Delima di Desa Lamika, kemudian SD Katolik Lamika hingga SMPN Demon Pagong. Setelah lulus sekolah menengah pertama, Daniel kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Katolik Baktiarsa Maumere, Sika, NTT. Singkat cerita, setelah tamat SMA, Daniel mencoba peruntungannya untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui jalur rekrutmen calon tamtama. Berkat tekad dan kerja keras serta doa dari orang-orang yang dicintainya, Daniel pun berhasil melewati setiap tahapan seleksi hingga akhirnya ia dinyatakan lulus pada tahapan tes terakhir di Lapetal Malang dan ia pun mengikuti pendidikan militernya di Lembaga Pendidikan Militer milik TNI Angkatan Laut dan berhasil meraih predikat sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Berkat keteguhan hati dalam menjalani hidup dan tidak pernah menyerah dengan keadaan hidup yang mereka jalani, serta dukungan dari sang ibu dan kakaknya yang dengan penuh kasih sayang merawat dan menjaga Daniel bersama saudara-saudaranya, kini Daniel telah menjadi seorang prajurit marinir TNI AL dengan pangkat Kelasi 2 atau prajurit 2. Daniel pun berharap kelak ia bisa kembali bertemu sang ibu. Semoga sepenggal kisah haru perjalanan dan perjuangan hidup seorang pemuda dari Nusa Tenggara Timur NTT yang bernama Daniel Daluritan ini, bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk tetap tabah dan sabar dalam menjalani hidup apapun keadaannya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan memberikan cobaan hidup yang tidak sanggup dihadapi oleh hambanya. Dan apabila kita bisa melewati semuanya itu, maka segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami, dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif kehidupan. Kesuksesan hanya memihak kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Salam Army Channel Indonesia.